Kisah pesugihan tali pocong, antara nafsu, perjanjian, dan akhir yang menyesal. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat di wilayah Bojonegoro, hidup seorang pemuda bernama Tono. Ia dikenal sebagai orang yang rajin, namun hatinya selalu dipenuhi rasa tidak puas. Ia hidup sederhana bersama ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan, namun selalu merasa bahwa nasibnya terlalu buruk. Ia iri melihat teman-temannya yang hidup mewah, punya tanah luas, rumah besar, dan uang yang berlimpah. Sementara ia harus bekerja keras seharian hanya untuk makan sehari-hari. Tono sering mendengar bisik-bisik warga desa tentang berbagai cara mendapatkan kekayaan dengan cepat, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan hal gaib. Salah satu yang paling sering dibicarakan adalah pesugihan, dan di antaranya yang paling terkenal, namun juga paling berbahaya adalah pesugihan tali pocong. Konon, pesugihan ini memberikan kekayaan yang sangat besar dalam waktu singkat, tetapi syarat dan bayarannya sangat mengerikan. Awalnya Tono hanya mendengarnya sekilas, namun semakin lama, rasa iri dan ambisinya semakin besar, hingga pikiran itu terus menghantuinya. Ia berpikir, kalau aku punya banyak uang, ibuku bisa sembuh, aku bisa hidup enak, dan semua orang akan menghormatiku. Apa salahnya mencoba? Suatu malam, saat ia duduk sendirian di beranda rumah sambil memandangi langit yang gelap, datanglah seorang lelaki tua berpakaian serba hitam. Wajahnya kusam dan matanya tajam seperti menembus hati orang. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Ki Sastro, orang yang konon mengetahui segala hal tentang dunia gaib. Ia langsung menebak isi hati Tono. Aku tahu kamu ingin kaya, ingin mengubah nasib. Ada satu jalan yang bisa memberimu apa yang kamu inginkan. Tapi kamu harus berani dan siap menanggung segala akibatnya. Tanpa berpikir panjang, Tono langsung mengiyakan. Ia sudah terlalu lelah dengan kemiskinan. Ki Sastro kemudian menceritakan secara rinci tentang pesugihan tali pocong. Inti dari pesugihan ini adalah kamu akan mengikat perjanjian dengan roh pocong yang haus akan pelengkap hidupnya. Tali yang biasa mengikat jenazah pocong itulah yang menjadi kunci. Kamu harus mengambil tali yang mengikat jenazah seseorang yang meninggal secara mendadak dan belum sempat dikuburkan dengan benar, atau tali yang sudah lama ada di makam orang yang meninggal dalam keadaan tidak tenang. Tali itu akan kamu jadikan perantara. Kamu harus membawa tali itu ke tempat sepi di tengah malam Jumat Kliwon, lalu membacakan mantra khusus dan mempersembahkan sesajian berupa kepala ayam jantan, darah murni, dan bunga 7 rupa. Ia melanjutkan penjelasannya dengan nada yang berat. Setelah perjanjian selesai, roh pocong itu akan mengikatkan nasib kekayaannya kepadamu. Uang akan datang dengan sendirinya, dari usaha yang tiba-tiba laris, warisan yang tidak disangka, hingga rezeki yang datang dari arah yang tidak terduga. Tapi ingat, ada aturan mutlak yang tidak boleh kamu langgar sedikit pun. 1. Kamu tidak boleh berbuat kebaikan secara tulus, apalagi membantu orang lain yang sedang kesusahan. Setiap kebaikan yang kamu berikan akan mengurangi kekayaanmu dan membuat roh itu marah. 2. Kamu harus selalu menyediakan persembahan setiap malam Jumat, dan tali itu harus selalu kamu simpan di bawah bantal atau di tempat tidurmu. Tidak boleh jauh darimu. 3. Dan yang paling penting, selama kamu mengikuti pesugihan ini, kamu tidak boleh bahagia dengan tulus, tidak boleh merasakan ketenangan hati. Segala kebahagiaan hanyalah pura-pura saja, karena jiwamu sudah terikat dengan tali itu. Terakhir, Ki Sastro mengingatkan, kekayaan ini bukan milikmu sepenuhnya. Roh itu meminjamkan rezeki kepadamu, dan suatu saat ia akan menagih kembali dengan bunga yang jauh lebih mahal. Banyak orang yang mencoba ini menjadi kaya raya dalam sekejap, tapi berakhir dengan hidup yang penuh ketakutan, sakit parah yang tidak ada obatnya, atau meninggal secara mengerikan sebelum waktunya. Dan jika kamu ingin berhenti, itu hampir mustahil. Tali itu sudah mengikat jiwamu. Namun ambisi Tono sudah menutup mata dan telinganya. Ia hanya mendengar bagian tentang kekayaan besar.
dan mengabaikan semua peringatan itu. Ia berpikir ia bisa mengendalikan segalanya. Hari yang ditunggu pun tiba. Tono melakukan semua perintah Ki Sastro dengan tepat. Ia mengambil tali dari makam tua di pinggir hutan, membawa ke tempat sepi, membacakan mantra, dan memberikan persembahan. Saat ia selesai, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang, langit menjadi gelap, dan terdengar suara tangisan panjang yang mengerikan dari arah tali itu. Tono merasa ada sesuatu yang dingin dan berat masuk ke dalam tubuhnya, namun ia tetap berdiri tegak. Saat ia pulang, tali itu ia simpan rapat di bawah bantalnya, sesuai perintah. Benar saja, tidak sampai sebulan, hidup Tono berubah drastis. Usaha dagang kecil-kecilannya yang dulu sepi, tiba-tiba sangat laris. Ia mendapatkan uang banyak, membeli tanah luas, membangun rumah besar yang megah, dan membeli segala hal yang ia inginkan. Ia bisa mengobati ibunya, memberinya makanan enak dan pakaian bagus. Semua warga desa kini memandangnya dengan kagum dan hormat, sesuatu yang selalu ia impikan. Tono merasa ia adalah orang paling beruntung di dunia. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung di luar saja. Di dalam hatinya, Tono merasa ada yang salah. Sejak memiliki kekayaan itu, ia tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia selalu mendengar suara gesekan kain, suara tangisan pelan, dan rasa dingin yang menusuk tulang, seolah-olah ada orang yang berdiri tepat di samping tempat tidurnya. Tali yang ada di bawah bantalnya itu, meski disimpan rapat, kadang terasa bergerak sendiri atau terasa semakin berat. Ia juga merasa hatinya menjadi keras dan dingin. Dulu ia orang yang baik dan suka menolong. Tapi sekarang, jika ada tetangga yang datang meminta bantuan atau meminjam uang, hatinya merasa sangat marah dan tidak rela. Sekali waktu, ia terpaksa memberikan sedikit uang kepada tetangga yang sakit parah. Dan keesokan harinya, usahanya mengalami kerugian besar. Uangnya hilang entah kemana. Ia ingat peringatan Ki Sastro, kebaikan akan mengurangi kekayaan. Sejak saat itu, ia menjadi orang yang sangat kikir, dingin, dan tidak peduli pada nasib orang lain, bahkan pada kerabatnya sendiri. Ia tahu itu salah, tapi rasa takut kehilangan kekayaan lebih besar daripada rasa kemanusiaannya. Ibu Tono yang sudah tua mulai menyadari perubahan itu. Ia melihat anaknya menjadi kaya, tapi wajahnya selalu tampak cemas, pucat, dan tidak pernah tersenyum dengan tulus. Ia sering mendengar Tono berbicara sendiri di kamar, atau terbangun dengan teriakan ketakutan. Ibu Tono bertanya, "Nak, dari mana saja kekayaan ini datang? Aku senang kita hidup enak, tapi aku melihat kamu tidak bahagia sama sekali. Ada apa sebenarnya?" Tono hanya diam dan menjawab bahwa itu semua hasil kerja kerasnya. Tapi rasa bersalah dan ketakutan semakin menggerogoti dirinya. Kekayaan terus bertambah, tapi ketenangan hidupnya hilang sama sekali. Ia merasa seperti dikurung dalam sangkar emas. Setiap kali ia melihat tali itu, ia merasa tali itu semakin panjang, semakin tebal, dan seolah-olah perlahan melilit lehernya. 3 tahun berlalu, dan nasib mulai berbalik. Awalnya hanya hal kecil. Barang dagangannya rusak, pelanggan mulai berkurang, uangnya cepat habis meski ia tidak membelanjakannya. Lalu datanglah musibah besar. Rumah megahnya terbakar sebagian, ternak yang ia pelihara mati secara misterius, dan ibunya jatuh sakit parah yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter manapun. Tono panik, ia kembali menemui Ki Sastro, berharap ada cara untuk memperbaiki keadaan. Ki Sastro hanya menggelengkan kepala dengan wajah sedih. "Tono, aku sudah beritahu kamu dari awal. Pesugihan ini hanyalah pinjaman. Waktunya sudah habis. Roh pocong itu sudah bosan memberimu kekayaan. Sekarang ia mulai menagih bayarannya. Apa yang kamu alami sekarang baru permulaan saja. Bayaran utamanya jauh lebih mahal." Tono menangis, memohon agar dilepaskan. Tapi sudah terlambat. Perjanjian sudah ditandatangani dengan darahmu sendiri saat kamu membacakan mantra itu.
Tali itu sudah mengikat jiwamu. Kamu tidak bisa lepas. Sekarang, roh itu akan terus mengikutimu, mengambil apa yang paling kamu sayangi, hingga ia mengambil nyawamu sendiri. Setelah pertemuan itu, kehidupan Tono berubah menjadi neraka. Ibunya meninggal dunia dalam keadaan menderita. Di pemakaman ibunya, Tono melihat sesosok bayangan putih dengan tali melilit tubuhnya berdiri tepat di dekat makam, menatapnya dengan tatapan penuh dendam. Malam demi malam, teror semakin menjadi-jadi. Pocong itu mulai muncul dengan jelas, melompat-lompat di sekitar rumah, menampakkan wajah yang mengerikan dan berlumuran darah, berusaha menarik Tono pergi bersamanya. Kekayaan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun hilang habis dalam waktu singkat, dihabiskan untuk mengobati ibunya, memperbaiki kerusakan rumah, hingga habis oleh penipuan dan musibah yang datang bertubi-tubi. Ia mencoba membuang tali itu ke sungai, tapi esok harinya tali itu kembali ada di bantalnya, bahkan terasa lebih kencang melilit. Ia membakarnya, tapi tali itu tidak habis terbakar. Malah asapnya berubah menjadi bentuk pocong yang lebih besar dan marah. Tono akhirnya sadar bahwa kekayaan instan yang ia inginkan itu ternyata membawa kehancuran total. Ia menjadi orang yang paling miskin lagi. Bukan hanya materi, tapi juga hati dan jiwanya. Ia tidak punya keluarga, tidak punya teman, tidak ada ketenangan, dan hidup dalam ketakutan setiap detiknya. Ia pergi dari dukun ke dukun, dari ulama ke ulama, berusaha memutuskan ikatan itu. Tapi semua berkata hal yang sama. Ikatan ini terlalu kuat, dibuat atas dasar keserakahan dan perjanjian sadar. Hanya ada satu jalan, yaitu bertobat sungguh-sungguh, meminta ampun kepada Tuhan, dan bersedia menerima segala akibatnya dengan ikhlas. Meski rasa sakit dan teror itu tidak akan hilang sepenuhnya. Hingga akhir hayatnya, Tono hidup dalam kesusahan dan penyesalan yang mendalam. Ia sering bercerita kepada siapa saja yang mau mendengar, memperingatkan agar tidak pernah tergoda dengan kekayaan yang datang dengan cara yang salah, apalagi berhubungan dengan pesugihan atau hal gaib yang berbahaya. Ia berkata, "Aku mendapatkan segalanya dalam sekejap. Tapi aku kehilangan segalanya juga dalam sekejap. Bahkan lebih buruk lagi, uang bisa didapatkan dengan kerja keras yang halal. Tapi ketenangan hati dan jiwa yang selamat tidak bisa dibeli dengan apapun. Jangan pernah menukar masa depanmu dan ketenangan jiwamu demi kemewahan sesaat." Konon, sampai sekarang, orang yang melewati makam tua di pinggir hutan wilayah Bojonegoro itu kadang masih mendengar suara tangisan pelan dan melihat bayangan pocong yang melompat-lompat, seolah masih menunggu korban berikutnya, yang tergoda oleh janji kekayaan palsu. Kisah pesugihan tali pocong menjadi cerita legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Menjadi peringatan abadi bahwa tidak ada kekayaan yang benar-benar indah jika didapatkan dengan cara yang salah. Dan setiap perbuatan pasti ada balasannya yang kadang jauh lebih mengerikan daripada apa yang bisa kita bayangkan. Arif melanjutkan warisan terkutuk. Setelah Tono meninggal dunia, secara mengerikan tubuhnya ditemukan kaku, pucat, dan terlihat sangat ketakutan di kamarnya. Dengan tali tua yang melilit erat di lehernya, seluruh desa di wilayah Bojonegoro itu gempar. Semua orang berbisik-bisik, yakin bahwa kematian itu adalah akibat dari perbuatan Tono yang dulu mencari kekayaan lewat jalan gelap. Rumah megah yang dulu terlihat gagah dan penuh kemewahan itu kini menjadi tempat yang angker dan tidak ada yang berani mendekat. Harta kekayaan Tono yang tersisa pun sudah tidak seberapa, habis untuk menutupi kerugian dan biaya pengobatan orang tuanya semasa hidup. Di antara kerabat yang datang melayat dan mengurus pemakaman Tono, ada seorang pemuda bernama Arif, sepupu dekat almarhum. Arif berusia 25 tahun, tinggal di desa sebelah, dan dikenal sebagai pemuda yang licik, ambisius, serta sangat menginginkan kekayaan dan kemewahan. Ia sering merasa iri dan dengki melihat keberhasilan Tono di masa lalu, saat sepupunya itu menjadi orang terkaya dan paling terpandang di daerah itu.
Arif berpikir dalam hati, dulu Tono miskin melarat. Dalam waktu singkat bisa punya segalanya hanya karena pesugihan itu. Memang akhirnya dia celaka, tapi setidaknya dia sudah pernah merasakan hidup enak, makan enak, dihormati orang. Bagaimana kalau aku yang melanjutkan apa yang dia tinggalkan? Mungkin aku lebih pandai, lebih beruntung, dan bisa menguasai ilmu itu tanpa kena sial seperti dia. Pikiran jahat itu terus bersarang di kepala Arif. Ia tahu persis dari cerita orang-orang tua bahwa kekuatan pesugihan itu masih ada. Selama benda perantaranya, yaitu tali pocong itu masih ada dan tidak dimusnahkan dengan benar. Saat proses pengurusan jenazah dan pembersihan rumah almarhum, Arif sengaja menyendiri, menyusup masuk ke kamar bekas tidur Tono yang sudah terkunci rapat. Ia mencari-cari di setiap sudut, di bawah lantai, di dalam lemari tua. Hingga akhirnya ia menemukan bungkusan kain lusuh tersembunyi di balik dinding kamar. Saat dibuka, di dalamnya terdapat tali berwarna kecoklatan yang sudah kusam, berbau anyir dan tanah kuburan, serta secarik kertas bertuliskan mantra-mantra kuno yang tidak dikenal hurufnya. Jantung Arif berdebar kencang antara takut dan gembira. "Ini dia, ini kuncinya," bisiknya pelan. Ia langsung menyembunyikan benda itu di balik bajunya, membawanya diam-diam pulang ke rumahnya sendiri, tanpa sepengetahuan siapapun. Arif tidak peduli dengan peringatan orang-orang, tidak peduli dengan nasib buruk yang menimpa Tono dan keluarganya. Ia merasa dirinya lebih cerdas, berpikir bahwa kesalahan Tono adalah karena ia tidak cukup kuat menjaga aturan, atau terlalu lemah menghadapi makhluk halus. Arif yakin, asal ia taat semua syarat dan tidak berbuat salah sedikit pun, ia akan bisa menikmati kekayaan itu selamanya, tanpa harus mengalami akhir yang menyedihkan. Beberapa hari setelah pemakaman Tono, tepat pada malam Jumat Kliwon malam yang sama saat Tono pertama kali mengikat janji, Arif bersiap melakukan ritual lanjutan. Ia membaca mantra yang tertulis di kertas itu berulang kali, persis seperti yang tertulis, lalu meletakkan tali tua peninggalan sepupunya itu di tengah ruangan yang telah disiapkan sesajennya. Kepala ayam jantan hitam, darah segar, bunga 7 rupa, dan kemenyan yang asapnya mengepul tebal. "Aku Arif, sepupu dan pewaris Tono. Aku datang bukan untuk memutus, tapi untuk melanjutkan perjanjian ini. Aku berjanji akan menuruti semua aturan, memenuhi semua permintaan, asal engkau berikan aku kekayaan, kemewahan, dan keberuntungan yang lebih besar dari apa yang pernah didapatkan Tono," seru Arif dengan suara lantang dan penuh ambisi. Seketika itu juga, suasana berubah drastis. Angin kencang masuk menerobos celah jendela dan pintu, membuat nyala lilin bergoyang-goyang hampir padam. Suara gesekan kain kasar terdengar jelas, mendekat semakin dekat. Dari arah tali itu, muncul sosok tinggi besar berbalut kain kafan putih yang sudah kusam dan kotor. Dengan tali melilit erat di seluruh tubuhnya, sosok pocong yang sama yang dulu mengikuti Tono. Matanya menyala merah menyala, menatap tajam ke arah Arif, seolah menilai keberanian pemuda itu. Terdengar suara berat dan mendengung, persis seperti suara dari dasar bumi. "Tono sudah gagal, sudah lunas utangnya, kau mau menggantikannya? Kau mau menanggung ikatan ini sepenuhnya? Ingat, apa yang terjadi padanya bisa terjadi berkali-kali lipat lebih buruk padamu. Sekali kau mulai, tidak ada jalan kembali. Kau bersedia?" Arif menelan ludah, meski dalam hatinya mulai ada rasa takut, tapi ambisinya jauh lebih kuat. Ia mengangguk tegas, "Aku bersedia, aku siap." "Baiklah, mulai malam ini kekuatan itu berpindah padamu. Tapi ingat aturannya, aturan yang sama, tapi hukuman yang lebih berat jika kau melanggar. Aku tidak suka pengkhianat, dan aku tidak suka orang yang lemah." Sosok itu perlahan menghilang, asap kemenyan kembali tenang. Dan saat itulah, Arif merasa ada kekuatan besar yang masuk ke dalam tubuhnya. Terasa dingin namun membuatnya merasa berkuasa. Tali itu kini terasa menjadi bagian dari dirinya sendiri. Benar saja, keajaiban itu kembali terjadi.
Hanya dalam waktu singkat, nasib Arif berubah drastis. Usaha dagang kelontong milik orang tuanya yang dulu biasa saja, tiba-tiba menjadi sangat laris. Pembeli berdatangan dari mana saja seolah ditarik oleh sesuatu. Arif mendapatkan rezeki besar. Menang undian, mendapatkan warisan jauh kerabat yang tidak disangka. Hingga uang datang mengalir deras ke tangannya. Ia pun menjadi kaya raya. Bahkan konon kekayaannya lebih banyak dan lebih cepat bertambah dibandingkan saat masa kejayaan Tono dulu. Arif membeli tanah luas, membangun rumah mewah yang lebih besar dan lebih megah dari rumah Tono, membeli kendaraan bagus, dan hidup bergelimang harta. Ia menjadi orang paling terpandang di desanya, bahkan disegani sampai ke kota Kabupaten Bojonegoro. Arif merasa bangga dan sombong, sering berkata pada dirinya sendiri bahwa ia jauh lebih hebat dari sepupunya yang sudah meninggal itu. Lihatlah, Tono bodoh sekali tidak bisa menjaga nasibnya. Aku bisa menikmati ini semua dengan enak. Namun, Arif lupa satu hal penting. Pesugihan ini bukan sekadar meneruskan warisan, tapi mengambil alih utang dan perjanjian yang belum lunas. Beban yang dulu dipikul Tono, kini seluruhnya dipikul oleh Arif. Ditambah lagi dengan persyaratan yang jauh lebih ketat dan hukuman yang jauh lebih mengerikan. Perubahan sifat dan perilaku Arif terjadi jauh lebih cepat dan jauh lebih parah dibandingkan Tono dulu. Ia menjadi sangat kejam, sangat kikir, dan tidak punya rasa kemanusiaan sama sekali. Aturan utama pesugihan itu dilarang berbuat kebaikan ia jalankan dengan sangat ekstrem. Jika ada tetangga yang jatuh sakit, kelaparan, atau membutuhkan bantuan, Arif tidak hanya menolak, tapi malah mengusir dan memarahi mereka dengan kasar. Ia menganggap siapa saja yang datang meminta pertolongan adalah perusak nasibnya, pengganggu kekayaannya. Hatinya menjadi batu, tidak peduli lagi pada nasib orang tua, saudara, atau kerabat dekat sekalipun. Ia berpikir, kalau aku baik sedikit saja, kekayaanku akan hilang, makhluk itu akan marah, dan aku akan celaka seperti Tono. Jadi lebih baik aku jahat dan kaya, daripada baik, tapi miskin dan menderita. Teror yang dialami Arif pun jauh lebih hebat dan lebih mengerikan. Dulu Tono hanya mendengar suara atau melihat sesekali. Tapi bagi Arif, sosok pocong itu selalu ada, setiap saat, siang maupun malam. Ia bisa melihat sosok putih itu melompat-lompat mengikutinya kemanapun ia pergi, ke pasar, ke sawah, ke warung, bahkan saat ia sedang tidur atau makan. Sosok itu sering berdiri tepat di depannya. Wajahnya yang mengerikan berlumuran darah, mulutnya terbuka lebar seolah ingin menelan Arif utuh. Suara tangisan dan jeritanya terdengar terus-menerus di telinga Arif. Membuatnya tidak pernah bisa tidur nyenyak, tidak pernah bisa diam tenang sedetik pun. Tali peninggalan itu yang disimpannya di bawah bantal, kini rasanya semakin berat, semakin panjang, dan seolah perlahan-lahan melilit leher, tangan dan kakinya, seolah mengikat Arif agar tidak bisa lari kemana-mana. 3 tahun berlalu, dan kebahagiaan palsu Arif mulai berakhir. Bahkan lebih cepat dibandingkan nasib sepupunya. Musibah datang bertubi-tubi dengan dahsyat. Tanah sawah luas miliknya rusak total, terkena banjir besar yang melanda wilayah Bojonegoro. Rumah mewahnya tersambar petir hingga terbakar habis sebagian. Ternak berharganya mati keracunan misterius. Orang tua Arif pun jatuh sakit parah dengan gejala aneh. Tubuhnya kurus kering dan selalu mengigau melihat sosok putih menakutkan. Arif panik, tapi ia tetap berpegang teguh pada aturan. Tidak mau berbuat baik, tidak mau memberi sedekah, berharap jika ia taat terus, nasib baik akan kembali lagi. Namun ia salah besar. Makhluk itu tidak lagi menginginkan ketaatan. Ia sudah mulai menagih utang besar yang tertinggal dari masa Tono, dan ditambah lagi utang milik Arif sendiri. Suatu malam Jumat, malam yang sangat kelam dan hujan badai, Arif duduk sendirian di kamarnya yang kini sudah sepi dan rusak. Ia memegang tali tua itu dengan tangan gemetar. Berteriak marah, "Apa maumu?"
Aku sudah kaya, aku sudah taat semua perintahmu. Kenapa nasibku hancur begini? Kembalikan semuanya." Tiba-tiba tali di tangannya itu bergerak sendiri, melilit erat pergelangan tangannya hingga terasa sakit sekali. Asap tebal muncul, dan sosok pocong itu berdiri tepat di hadapannya. Kali ini wujudnya jauh lebih besar, jauh lebih mengerikan. Matanya menyala merah membara penuh amarah. "Kau pikir kekayaan itu cuma diberi cuma-cuma? Kau pikir kau bisa seenaknya mengambil warisan ini tanpa membayar harga ganda? Tono sudah membayar separuh nyawanya. Dan kau yang dengan serakah dan sombong datang melanjutkan. Kau harus membayar sisa utang itu ditambah bunga yang berkali-kali lipat lebih mahal. Kau pikir kau lebih pintar? Kau cuma sama bodohnya seperti dia, bahkan lebih serakah." Arif mencoba lari, tapi kakinya terasa kaku dan berat, seolah tertanam di lantai. Sosok itu mendekat, suaranya menggema mengerikan. "Aku sudah bosan menunggu. Aku sudah bosan memberi. Sekarang saatnya mengambil apa yang menjadi hakku. Jiwamu, ketenanganmu, dan segala sesuatu yang kau miliki, semuanya akan kuhancurkan di depan matamu sendiri, sebelum aku membawamu pergi selamanya." Teror yang dialami Arif selanjutnya jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah dialami manusia. Ia kehilangan semua kekayaannya dalam hitungan hari. Harta habis dicuri, tanah disita, rumah dijual murah untuk membayar utang. Orang tuanya meninggal dunia dengan cara yang menyedihkan. Arif menjadi miskin kembali, bahkan lebih menderita daripada saat ia benar-benar miskin dulu. Ia diasingkan oleh warga desa karena dianggap membawa sial dan bencana. Tidak ada satupun yang mau menolong atau mendekatinya. Hidupnya berubah menjadi neraka abadi. Dimanapun ia berada, sosok pocong itu selalu ada, menerornya, mengganggunya, membuatnya tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa berpikir jernih. Ia menjadi kurus kering, pucat, matanya cekung dan penuh ketakutan. Berjalan mengelilingi desa seperti orang gila sambil selalu berteriak, "Maafkan aku salah, jangan ikuti jejalku. Jangan pernah mau melanjutkan pesugihan orang lain. Itu adalah kutukan yang tidak akan pernah habis dibayar." Hingga akhirnya suatu pagi, warga desa menemukan tubuh Arif tergeletak kaku di makam tua tempat dulu Tono mengambil tali itu. Di lehernya melilit erat tali tua yang sama, dan wajahnya terkunci dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Persis seperti nasib sepupunya dulu. Bedanya di samping tubuh Arif itu tertulis dengan darah di atas tanah. "Serakah dan sombong adalah pintu neraka. Warisan hitam tidak akan pernah membawa kebahagiaan, hanya kehancuran yang berganda." Sejak saat itu, cerita ini menjadi pelajaran terbesar bagi seluruh warga Bojonegoro. Mereka sadar betul bahwa kekayaan yang didapat lewat jalan gelap, apalagi yang berupa warisan ilmu atau benda pesugihan, tidak akan pernah membawa keberuntungan. Yang ada hanyalah rantai kutukan yang akan terus berlanjut, menelan korban demi korban yang tergoda oleh kemewahan sesaat, hingga tidak ada lagi yang tersisa selain penyesalan yang datang terlambat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudariku, itulah kisah-kisah pesugihan yang dipersembahkan oleh Wujud Horor, dimana pesugihan kekayaan itu tidak ada yang instan ya, walaupun kita itu hasil dari kerja keringat sendiri, walaupun tidak ada hubungannya dengan iblis ya. Di balik kisah ini, orang yang bekerja keras saja setelah kaya tapi lupa hakikatnya manusia, bahwa dunia itu hanyalah tempat kita untuk bertaubat kepada Allah. Jadi sekaya apapun kita, setinggi apapun derajat di sisi manusia, semuanya di hadapan Allah itu sama. Maka dari itu saudara-saudari dimanapun berada, channel YouTube Wujud Horor, marilah kita memetik hikmah di balik kisah ini, pesugihan tali pocong. Jadi kalau memang pesugihan atau orang yang kaya instan dengan hasil keringat dari pekerjaan kita, dari hasil jerih payah kita sendiri, semuanya tidak abadi. Sekecil apapun yang kita bawa, sekecil apapun yang kita gunakan,
itu akan ada dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Apalagi orang yang mengambil pesugihan atau pelarisan ya, atau meminta kepada makam atau apa saja yang menyekutukan Allah, yang dianggap halal, maka itu semua bukanlah mendapat keridhaan dari Allah, melainkan itu adalah bencana yang akan datang setelah hari kematian. Naudzubillahi min dzalik. Saudaraku yang beriman dimanapun berada, itulah kisah-kisah yang disampaikan oleh channel YouTube Wujud Horor. Semoga ini semua menjadi pedoman hidup untuk saudara-saudari dimanapun berada, bahwa tidak ada kekayaan yang instan, tidak ada tidak ada ruang untuk ampunan bagi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, saudara-saudari dimanapun berada, marilah kita kembali kepada jalan Allah. Marilah kita mencari rezeki untuk bekal ibadah, bukan untuk kekayaan dunia sesaat. Seakan-akan kita itu mau hidup selamanya. Memang kita harus bekerja keras, tapi setelah kaya, marilah kita ingat seakan-akan kita akan mati besok, bahwa harta benda yang ditinggalkan bisa menjadi malapetaka, baik yang ditinggalkan baik untuk kita sendiri setelah masuk ke liang lahat. Oke saudara-saudariku, sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya, dan saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.